Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat penduduk, Jalan Untung Suropati, Karangasem. Satreskrim Polres Buleleng menangkap 6 wanita yang mempromosikan judi online di akun Instagram. Pemerintah Provinsi Bali dan 9 pemerintah daerah menerima 10 duplikat bendera pusaka di Pura Besaki, Karangasem. Pengadilan Negeri Gianyar Senin lalu melantik dan mengambil sumpah 45 anggota DPRD Kabupaten Gianyar dalam rapat paripurna DPRD. Jumlah anggota DPRD periode ini naik 5 orang dari hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD baru ini dihadiri penjabat Bupati Gianyar serta unsur Forkompida serta seluruh perbekal dan bendesa adat di Gianyar. Pelantikan ditandai penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD sementara Iketut Sudarsana, Sulinggi dan Kepala Pengadilan Negeri Gianyar. Lalu dilanjutkan penyematan lencana kepada semua anggota wakil rakyat yang dilantik. Kita akan ada orientasi pengenalan anggota DPR seperti ospek. Setelah itu baru kita bentuk alat kelengkapan praksi. Kita bentuk praksi. Setelah praksi terbentuk, kita mulai juga menyusun tata tertib. Setelah itu baru ada sidang paripurna penetapan ketua dan pimpinan definitif. Setelah pimpinan definitif disahkan atau dilantik, baru kita ada sidang-sidang rapat pembentukan alat kelengkapan. Sebelumnya, Sekwan DPRD Gianyar Iwayan Kujus Pawitra membacakan surat keputusan terkait pemberhentian anggota DPRD Gianyar periode sebelumnya dan membacakan surat keputusan pengangkatan anggota DPRD Gianyar periode saat ini. Anggota DPRD baru terdiri dari PDIP 31 orang, Golkar 5 orang, Demokrat 3 orang, Gerindra 5 orang, Partai Nasdem dan Perindo masing-masing 1 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pemerintah Provinsi Bali dan 9 pemerintah daerah menerima 10 duplikat bendera pusaka dari Badan Pembina Ideologi Pancasila di Pura Besaki, Karangasem. Penerimaan duplikat bendera pusaka dilakukan dengan upacara pasopati oleh sejumlah sulinggi. Upacara ini untuk memohon kekuatan spiritual agar duplikat bendera pusaka ini bisa menjadi bendera yang sakral untuk dikibarkan pada setiap upacara bendera dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di masing-masing kabupaten dan kota di Bali. Dalam rangka peringatan Hari 17 Agustus, kami pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten kota yang baru saja menerima duplikat bendera merah putih dari BPIP, maka kami bersama-sama provinsi dan kabupaten kota melaksanakan upacara pasupati kepada bendera merah putih yang nanti akan dikibarkan pada upacara 17 Agustus. Demikian juga Pataka Bali Dwi Pajaya, kami juga mohonkan pasupati dari para sulinggi untuk kita kita akan pergunakan pada saat upacara hari jadi pemerintah Provinsi Bali yang ke-66. Itu kegiatan kita hari ini. Dalam upacara pasopati ini juga dilaksanakan upacara ngeras titiang kerahayuan jagat.
dalam rangka ulang tahun Provinsi Bali ke-66 dengan melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Penataran Agung Besaki, Karangasem. Persembahyangan ini dilakukan untuk memohon kerahayuan jagat Bali dan sebagai ucapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas anugerah kedamaian, keamanan, dan kerahayuan. Usai di Pasopati, duplika bendera pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota di Bali. Selain bendera pusaka, Pataka Provinsi Bali juga ikut upacara Pasopati. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang layak untuk dicoba. Salah satunya kuliner nasi tahu Nisarti sejak tahun 1963. Kuliner ini dapat ditemui di kawasan Pasar Sukawati Gianyar, tepatnya di wilayah Banjar, Gelulung. Satu porsi nasi tahu Nisarti terdiri dari nasi putih yang dimasak menggunakan kayu bakar, beberapa potong tahu, sayur urap khas Bali, 3 jenis sambal, dan kerupuk tahu. Meski telah ada sejak puluhan tahun lalu, namun cita rasa nasi tahu ini tetap terjaga hingga kini. Iya, tahun berapa itu ya? Saya tahun 71, berarti sekitar tahun 80 saya sudah beli di sini. Saya tinggalkan dekat sini. Di sini masih kosong, kita sambil mandi beli nasi di sini. Terus sampai sekarang saya masih suka beli. Sampai ke anak saya pun saya ajak ke sini, akhirnya suka juga di sini. Karena saya sudah merasakan dari dulu ya sama aja. Maksudnya saya tidak melihat perubahan rasa gitu. Karena saya mungkin udah dari kecil itu lidah saya sudah terbiasa. Itu sudah tidak terlalu berubah kalau menurut saya. Saya nikmat yang pertama adalah nasinya enak. Kalau istilah Balinya tulen, karena dimasak pakai sang, jadi aroma nasinya enak kayak seperti zaman dulu. Itu aja sih. Ya kayak seperti makan di rumah sendiri. Tahun 60-an aku nonton itu, tahun 60-an meneruskan generasi kelima aku. Kadang tahu goreng, kerupuk tahu goreng, sayur urap, sambal masih sama. Sama, nggak ada yang berubah, Bu ya? Iya, pembelinya bilang gitu. Dari dulu sama rasanya gitu. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati hidangan yang sederhana dengan konsep makan di balai-balai layaknya di rumah sendiri. Dalam sehari, warung ini bisa menjual hingga 100 porsi nasi tahu. Satu porsi nasi tahu dijual dengan harga Rp15.000. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.